Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih di channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk menyimak penuturan-penuturan dari Prof. Ahmad Soekardja. Prof. Ahmad Soekardja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, sehat ya, Prof ya. Alhamdulillah. Senang sekali melihat Prof ini selalu semangat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita masih berbincang tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek di lingkungan keluarga. Nah, kali ini kita akan membahas temanya adalah Ar-Roja dan Syukur yang merupakan episode terakhir dari rangkaian ekonomi ini, usaha ekonomi ini. Namun masih ada pertanyaan yang episode sebelumnya ini belum terselesaikan nih. Kita selesaikan pada sesi ini. Tapi sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan untuk mensubscribe channel Prof. Ahmad Soekardja dan juga like video ini, serta jangan lupa untuk mengklik tanda loncengnya. Terima kasih. Baik, Prof, kita kembali lagi sedikit nih tentang kegiatan usaha Profesor yang masa lalu ini kan Profesor sebagai seorang PNS tapi sudah berusaha gitu kan, sudah melakukan menjalankan usaha. Nah, setelah pensiun, Prof, bagaimana kegiatan Prof? Apa yang dilakukan? Kalau dilihat dari periode tugas dapat dibagi dua garis besarnya. Sampai umur 60 itu di UIN. Dari umur 20 berarti 40 tahun di UIN. Kemudian dengan menjadi Hakim Agung 10 tahun di umur 60 sampai 70 sampai pensiun, ya yang pokok adalah di Mahkamah Agung, di UIN hanya memberi kuliah. Nah, kerja di Mahkamah Agung juga penuh betul ya, dan dari awal sudah diberitahu bahwa perkara itu banyak sekali. 3 bulan pertama penyesuaian dengan tugas baru, dari memberi kuliah sekarang memeriksa berkas yang banyak sekali. Alhamdulillah tugas itu bisa saya laksanakan, tapi dengan mencurahkan segala perhatian, waktu, kesempatan. Nah, di ujung alhamdulillah Ketua Mahkamah Agung dalam buku sambutan 70 tahun ulang tahun saya memberi judul Hakim Agung Tanpa Tunggakan. Luar biasa. Jadi tidak meninggalkan sisa lah gitu. Selesai semua, terselesaikan. Tapi itu di tengah-tengah kegiatan di UIN, di Mahkamah Agung, kegiatan bisnis tetap jalan. Nah, di sini masalahnya masalah seni. Bagaimana supaya tugas dinas tidak terabaikan, bahkan penuh dilakukan, dan itu penuh di mana-mana. Tidak pernah saya dapat teguran dari atasan. Ya, dan itu. Kemudian, tapi ini jalan terus. Nah, ini tidak langsung menangani. Di sini cuma mengamati, memonitor, memberikan arahan. Itu seninya di situ. Nah, dan dalam kaitan ini sempat mendatangkan pegawai dari kampung itu, dan anak-anak yang direkrut dari kampung itu diberi kesempatan untuk belajar. Ya, tidak disuruh kerja aja di warung, di toko, tidak. Tapi diberi kesempatan belajar, alhamdulillah. Ada yang tamat SLA, ada yang tamat menjahit lengkap sampai jas, ada yang menjadi sarjana, itu 2 orang jadi sarjana, ada yang tamat STM. Jadi diajak ke sana, diberi tugas kerja, tapi diberi kesempatan untuk belajar. Nah, itu seni juga tuh. Nah, seni. Nah, sesudah pensiun pada umur 70, saya itu memenuhi tekad semula bahwa saya bekerja di Jakarta, nanti pensiun akan kembali ke kampung. Untuk apa? Ingin ikut membangun desa sendiri.
Dan mulai dari umur 70 tahun memang saya kembali ke kampung meneruskan membina usaha-usaha yang ada. Meskipun skalanya skala kecil. Tidak kayak skala nasional gitu, tidak. Lalu juga di samping usaha, mengelola usaha, meneruskan pengembangan dan pembinaan pondok pesantren. Intinya itu. Nah, ini maaf kepada para remaja, kaum milenial, muda-mudi, kaum dewasa, sahabat-sahabat saya yang sudah manula, saya mengungkapkan, katakanlah pengalaman ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan diri, apalagi ria. Tidak sama sekali. Saya ingin mengongkritkan apa yang dibicarakan, misalnya dalam ekonomi, saya juga ikut di dalamnya. Jadi tidak teoritis, tapi empiriknya bagaimana. Jadi ingin berbagi pengalaman. Baik, Prof. Ya, berarti Prof ini setelah masa pensiun tetap aktif di dalam usaha berbisnis. Mudah-mudahan selalu lancar ya, Prof ya. Ya, kita akan masuk kepada tema selanjutnya, yaitu tentang aroja dan syukur. Prof, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan aroja dan syukur ini, Prof? Ya, aroja itu harapan, dambaan untuk mendapatkan yang lebih baik dari yang sudah diperoleh saat ini. Saat ini memperoleh, katakanlah keuntungan sekian. Alhamdulillah. Lalu berharap ingin lebih dari yang sudah diperoleh sekarang. Itu roja. Roja ini mendorong aktivitas. Karena mengharapkan lebih, maka aktivitasnya juga harus terus, bahkan harus ditingkatkan. Kalau asyukru, syukur, berterima kasih, merasa lega, bersyukur kehadirat Allah telah memberikan saat ini, sebatas ini. Saya syukuri. Yang saya syukuri ini masih ingin ditambah. Muncullah roja, harapan. Memperoleh lagi, karena usaha, lebih yang diperoleh, syukur lagi. Antar syukur dan roja ini bertukar tempat. Sekarang roja, nanti syukur, sekarang syukur, nanti roja gitu. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah terhadap yang sudah diperoleh saat ini. Berharap dan bersyukur dan berharap itu dua hal, dua sikap, dua ucapan, dua kegiatan yang silih berganti, bersambung setiap hari, setiap saat. Ada roja, bersyukur. Bersyukur, sampaikan lagi dengan roja. Baik, Prof. Nah, bagaimana nih Prof mengaitkan aroja dan syukur ini di dalam tentu tema besar kita ya, tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek. Jadi bagaimana aroja dan syukur ini dalam implementasi usaha nih, Prof? Aroja wa syukru itu di dalamnya terkandung dorongan yang sifatnya dinamis. Perlu ada dinamika. Kerja terus, berusaha, dan ini kan jangkanya panjang. Hari ini kerja, berusaha, besok juga begitu. Tiap hari ada yang dicapai. Apa yang dicapai hari ini, bersyukurlah. Dengan sholat, dengan wirid, dengan baca Quran, banyak cara bersyukur. Lalu tumbuhkan lagi harapan, saya besok ingin memperoleh yang lebih. Timbul tekad ya untuk memperoleh yang lebih itu. Begitu selanjutnya, itu dinamika yang harus ada dan memang secara logis ada pada upaya ekonomi. Tanpa roja dan syukur di satu pihak bisa melempem,
di pihak lain tidak bersyukur pula. Wah, ini bukan kehendak Allah ini. Yang kehendak Allah adalah roja terus, syukur lakukan, bekerja makin ditingkatkan. Sehingga Nabi memberikan dorongan, kayak dorongan itu kiamat akan besok. Dorongannya seperti apa itu? Begini, mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Tetapi bekerja, beribadah, dekat kepada Allah untuk keperluan akhiratmu seakan-akan mati itu besok. Ya, ini dorongan yang kuat sekali. Berusaha untuk dunia, berusaha untuk akhirat. Lalu ditambah pula diperkuat dengan slogan atau pepatah manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh akan dapat. Maka dalam kaitan dengan roja dan syukur itu, tanamkan itu dan lakukan manjada wajada. Sungguh-sungguhlah supaya dapat. Nah, kemudian kalau ini dipenuhi, roja, syukur terus dijalankan, semangat terus dijalankan, kesungguhan untuk memperoleh yang lebih dijalankan, maka insya Allah akan tercapailah kemajuan dan keberhasilan, antara lain di bidang pengembangan ekonomi. Baik, Prof. Baik, pemirsa, ini adalah rangkaian yang terakhir dari tema tentang ekonomi. Nah, kalau kita flashback atau saya simpulkan secara garis besar bahwa Nabi Muhammad adalah contoh teladan ya yang baik untuk kita semua untuk melakukan usaha. Kemudian yang kedua, tentu ada seni dan ada kreativitas di dalam usaha yang harus diiringi atau dibarengi dengan semangat yang tinggi dan semangat yang kuat. Dan jangan lupa ada aroja dan ada syukur, artinya kita harus mempunyai harapan untuk selalu mendapatkan yang lebih dan tidak lupa pula untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah kita peroleh. Seperti itu, Prof. Kira-kira terima kasih untuk kajiannya pada siang hari ini. Kita akhiri dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga klik lonceng untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.